Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Tamarisa dari kelas 11 TKJ 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempraktekkan mengenai rancang hotspot voucher dan firewall menggunakan Mikrotik. Pada praktek kali ini terdapat beberapa ketentuan, yakni seorang Haji Abidin yang menginginkan membangun usaha voucher hotspot dengan 3 kriteria tertentu. Selain itu, Haji Abidin menginginkan agar klien yang tersambung dengan Spot tidak dapat mengakses facebook.com dan detik.com. Untuk settingan laptop atau admin, terdapat beberapa aturan, yakni hanya memiliki akses internet 5 Mbps saja dan tidak dapat mengakses youtube.com dan bola.net. Untuk IP yang dapat mengakses ke Mikrotik adalah 172.20.10.5 dan untuk selain IP tersebut tidak dapat mengakses ke Mikrotik. Oke, sesuai dengan soal dan aturan tersebut, langsung saja ke tutorialnya. A few moments later. Sebelum ke tutorialnya, apa aja sih alat dan bahan yang akan kita gunakan? Nah, jadi alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah laptop, Mikrotik dan adapter, akses point dan adapternya, 2 kabel LAN, dan 1 kabel LAN yang terdapat akses internet. Yang pertama kita setting dulu akses point-nya. Untuk password kita gunakan admin 1 dan di bawahnya juga tulis admin 1. Kemudian kita klik start. Klik next, kemudian next lagi. Nah, untuk nama itu terserah ya, mau diisi apa. Di sini saya menggunakan passwordnya itu disable, supaya tidak menggunakan atau tidak memasukkan IP. Jadi langsung otomatis nanti kalau kita ngeklik langsung tersambung. Kita next. Next juga, kita menggunakan Smart akan mendapatkan IP secara otomatis. Terus kita klik Finish. Nah, kita keluar, kita masuk ke Winbox. Nah, kita masuk ke password. Kita membuat password dulu. Passwordnya admin. Ini juga admin. Terus change. Kemudian kita masuk ke ubah ke IP. Kita tambahkan untuk IP header 1 192.168 20.12/24. Klik apply, lalu oke. Kita tambahkan lagi untuk header 2 172.20.10.1/24. Klik apply, lalu oke. Kita tambahkan lagi IP-nya 20.20.20.1/24. Untuk interface kita gunakan header 3. Apply, lalu oke. Kita masuk ke routers. Kita add. Nah, untuk gateway-nya adalah menggunakan IP internet 192.168.20.1. Terus kita klik apply, lalu oke.
Kita masuk ke IP, terus DNS. Nah, kita isi bagian server menggunakan IP internet juga. 192.168.20.1. Kita checklist pada bagian allow, klik apply, lalu OK. Lalu kita ngeping masuk pada bagian new terminal. Nah, di sini kita login admin, passwordnya juga admin. Kalau udah di enter terus. Kalau sudah, ketik ping google.com, lalu enter. Jika hasilnya seperti itu, berarti sudah berhasil. Kemudian masuk ke IP firewall, terus pada bagian NAT, terus ditambah. Nah, untuk chain-nya itu src-NAT, dan untuk web interface itu header 1. Dan kita bagian action, yaitu masquerade. Klik apply, lalu OK. Lalu kita masuk ke hotspot, IP, klik IP. Terus hotspot, kita pilih hotspot setup. Nah, kita pilihnya interface header 3. Kita next, terus next lagi, dan untuk DNS name kita isi bebas. Kalau di sini saya admin .net. Di sini harus ada dotnya ya. Terus kita next lagi. Nah, berarti sudah sukses. Terus kita masuk ke menu WWS. Kita tambahkan max limitnya adalah 5 Mbps. Klik apply, lalu OK. Oh, di sini kita ubah dulu namanya menjadi laptop. Lalu apply, terus OK. Nah, habis itu kita masuk ke control panel. Pilih network and internet, network and sharing center, terus change adapter, terus double klik properties versi 4, double klik. Nah, kita use, kemudian masukkan IP 172.20.10.5. Subnetnya kita sesuaikan, karena kita menggunakan /24. Untuk default gateway menggunakan header 2, itu 172.20.10.1. Untuk default itunya kita isi IP internet. Lalu kita klik OK. Close. Lalu close. Lagi keluar.
Yang setelah itu kita akan masuk ke Micmon untuk membuat flowchart. Kita klik open. Untuk username kita masukkan Micmon, guys. Mohon maaf, ini saya nulisnya salah tadi. Kita kliknya Micmon. Untuk password, itunya 1234, lalu klik login. Klik add di router. Untuk session name itu saya samakan, yaitu admin. Untuk IP mikrotik itu bisa menggunakan adder 2 atau adder 3. Di sini saya menggunakan adder 2. Untuk username, saya tulis admin dan passwordnya juga admin. Hotspot name dan DNS name sesuai dengan yang kita setting di hotspot start tadi, yaitu admin.net. Lalu kita klik save, ping, lalu connect. Nah, setelah itu kita akan membuat paket voucher dengan kriterianya. Masuk ke user profile, add profile. Name-nya kita yang pertama adalah pahe jempol. Di sini itu untuk name-nya itu tidak diizinkan memberikan spasi. Jadi untuk spasi kita bisa menggunakan tanda strip atau underscore atau juga bisa menggunakan di caps lock. Rate limitnya adalah 1 Mbps. Untuk expired kita menggunakan remove. Validity itu waktu, kita menggunakan waktunya 1 jam atau 1 H di situ. Untuk harganya yaitu 2000. Pokoknya juga 2000. Kita menggunakan enable. Lalu kita klik save. Lalu kita bikin lagi, masuk lagi ke add profile. Kita tambahkan untuk namanya yaitu paman. Untuk rate limitnya yaitu atau kecepatannya yaitu 2 Mbps. Expirednya remove. Terus validity-nya 6 jam atau bisa ditulis 6H. Harganya, price itu harganya 10.000. Lalu kliknya enable. Lalu kita klik save. Nah, tambahkan lagi ada di profile. Terus lagi paus jumbo.
Untuk rate limitnya adalah 3 Mbps. Expirednya remove. Validity-nya adalah 1 hari. Price-nya 50.000. Untuk lock usernya kita isi enable. Belum. Klik save. Lalu kita masuk ke generate atau kita akan generate itu untuk menentukan seberapa banyak voucher yang kita akan cetak nantinya. Kita menggunakan Q2-nya Q10. Terus kita pilih profile atau paketnya yang tadi itu. Paket bayi jempol. Kita pakainya yang printnya itu yang paus jumbo. Terus klik generate. Masuk ke user list untuk kita nge-print. Profilnya kita paus jumbo. Kita memilih paket dulu. Terus komen itu yang akan kita cetak. Terus kita klik small. Nah, sudah berhasil. Kita sudah membuat voucher hotspot-nya. Lalu kita keluar. Kita keluar atau di close lagi. Terus kita masuk IP firewall. Nah, kita masuk ke layer 7. Klik tambahkan, terus kita namanya itu blog Facebook. Ini itu membuat situs yang nantinya akan diblok. Namanya itu blog Facebook. Lalu kita tambahkan kodenya. Klik apply, lalu oke. Kita add lagi. Karena di sini kita membuat situsnya itu 4. Untuk namanya itu blog detik. Kita masukkan kodenya. Setelah itu klik apply lalu oke. Kita tambahkan lagi namanya blog YouTube.
Kita masukkan kodenya itu sama. Tinggal kita sesuaikan aja namanya. Lalu klik apply. Lalu oke. Lalu kita klik tambahkan lagi, kita bikin namanya itu blok bola. Kita masukkan sintaknya, nah gitu diubah aja sesuai namanya bola. Nah untuk dotnya itu boleh com, boleh net, kita sesuaikan dengan soal, apply, lalu oke. Terus kita masuk ke filter rules, tambahkan tentunya chainnya itu forward. Untuk headernya itu ada 2, soalnya kita mau ngeblok. Di ada 2, layer 7 nya itu isi dengan Facebook, blog Facebook. Actionnya itu drop. Klik apply, lalu oke. Kita tambahkan lagi. Actionnya itu drop. Masuk pada bagian advance. Klik blok detik. Blok bola. Chainnya forward. Untuk it inverse-nya itu header 3. Header 2, mohon maaf. Tambahkan lagi untuk interface-nya itu kita gunakan header 3. Advanced-nya itu kita pakai layer 7-nya itu blok. Bentar, actionnya kita dulu drop. Jadi kita perbaiki pada bagian apply, oke, jadi diperbaiki. Kita tambahkan lagi actionnya drop, advance-nya itu blok detik, generalnya itu nanti kita isiin interface-nya itu header 3. Kita klik apply, lalu oke. Kita tambahkan lagi untuk IP yang dapat mengakses ke mikrotik. Reject-nya itu input. SRC address-nya itu menggunakan 172.20.10.5. Terus nanti kita masuk kepada bagian action. Actionnya itu accept, terus klik apply, lalu oke. Nah, filter tambahkan lagi. Actionnya itu drop. Kendaraannya kita isi SRC-nya itu tinggal tambahi /0. Klik apply, terus oke. Bentar, kayaknya ada kesalahan nih. Oh ya, kurang diisiin interface-nya itu pakai header 2. Terus apply, terus oke. Yang satunya juga untuk chain-nya itu kita diubah juga. Menggunakan header 2. Chain-nya itu diisi input.
Klik apply, lalu OK. Lalu kita akan masuk ke new terminal atau kita akan mengeceknya apakah sudah berhasil atau belum. Kita login menggunakan admin. Untuk password juga admin. Tuh, enter. Terus kita ketik ping Google. Ping google.com. Nah, kalau muncul seperti ini, tandanya sudah berhasil. Lalu kita ke close semua. Terus masuk lagi. Kita masuk ke Winbox lagi. Kita refresh. Terus masuk ke gunakan IP address ya. Nah, di sini kita harus menambahkan passwordnya juga. Passwordnya yang kita masukkan adalah admin. Lalu connect. Nah, berarti sudah bisa kan? Berarti untuk settingan yang IP bisa masuk itu kan 172.20.10.5. Terus kita masuk lagi, kita mencoba yang IP lain yang nantinya berarti tidak akan bisa. Kita ubah pakai 100. Kita masuk ke bagian IP, klik, terus connect. Nah kan, nggak bisa, karena yang selain 72.20.10.5 itu tidak bisa, karena yang dibolehkan itu .5 doang. Terus kita ubah lagi agar bisa masuk lagi. Oke, terus close semua. Lalu habis ini kita coba searching. Searchingnya itu facebook.com, lalu enter. Nanti itu hasilnya bisa. Nah, bisa. Berarti ini sudah berhasil. Kita coba lagi yang situs lain, yaitu YouTube, youtube.com. Enter. Maka hasilnya itu tidak bisa karena untuk laptop itu yang diblokir itu YouTube dan bola.net. Untuk searching Facebook dan detik.com itu bisa. Kita coba aja menggunakan bola.net. Hasilnya itu tidak bisa. Karena kita sudah memblokir situs bola.net. Kita coba lagi menggunakan situs detik.com. Hasilnya itu bisa. Nah, bisa. Berarti sudah berhasil. Lalu kita menggunakan HP. Kita masukkan itu voucher yang tadi kita buat itu. Nantinya itu
yang bisa dibuka itu adalah YouTube dan bola. Karena itunya kita blokirnya itu FB dan Detik. Nah, untuk YouTube bisa kan? Karena yang kita blokir itu Facebook sama Detik. Kita coba lagi menggunakan bola.net. Hasilnya itu bisa. Nah, berarti sudah berhasil. Kita coba lagi menggunakan yang detik.com. Nanti itu hasilnya nggak bisa. Nah, nggak bisa kan? Berarti sudah berhasil. Terus kita coba speed test. Nah, nanti hasil speed testnya itu tidak akan melebihi dari angka 1. Soalnya kita tadi setting pada paket vouchernya itu kan kita masuknya ke Paus Jumbo. Nah, kecepatannya itu 1 Mbps. Jadi hasilnya itu nanti tidak akan mencapai 1 Mbps. A few moments later. Jadi kesimpulan pada praktek kali ini, kita bisa membuat 3 voucher yang berbeda-beda. Terus kita bisa mengupload situs dari laptop maupun HP. Kemudian kita dapat membuat IP yang diizinkan masuk ke Mikrotik dan tidak bisa ke Mikrotik. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.